Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis 25 Februari tahun 2021. Bacaan pertama dari kitab Ester pasal 4 ayat 10a dilanjutkan dengan ayat 10c sampai 12 dan ayat 17 sampai 19. Ratu Ester pun berlindung pada Tuhan dalam bahaya maut yang menyerang dia. Maka mohonlah ia kepada Tuhan Allah Israel, katanya, Tuhanku, Raja kami, Engkaulah yang tunggal, dan tolonglah aku yang seorang diri ini, yang padanya tidak ada yang menolong selain dari Engkau, sebab bahaya maut mendekati diriku. Sejak masa kecilku, telah kudengar dalam keluarga Bapakku, bahwa Engkau ya Tuhan, telah memilih Israel dari antara sekalian bangsa, dan nenek moyang kami telah Kau pilih dari antara sekalian leluhurnya, supaya mereka menjadi milik abadi. Dan telah Kau laksanakan bagi mereka apa yang telah Kau janjikan. Ingatlah ya Tuhan, dan hendaklah menampakkan diri-Mu di waktu kesesakan kami. Berikanlah kepadaku keberanian, ya Raja para Allah dan penguasa sekalian kuasa. Taruhlah perkataan sedap di dalam mulutku terhadap singa itu, dan ubahkanlah hatinya, sehingga menjadi benci kepada orang yang memerangi kami, supaya orang itu serta semua yang sehaluan dengannya menemui ajalnya. Tetapi selamatkanlah kami ini dengan tangan-Mu, dan tolonglah aku yang seorang diri ini, yang tidak mempunyai seorang pun selain dari Engkau ya Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai 12. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah bertekun dalam doa. Seorang gadis kecil, namanya Nona,
berdoa dengan sungguh-sungguh agar Tuhan mengabulkan permohonannya untuk hari ulang tahunnya. Mendengar hal itu, ibunya bertanya, "Apa permohonanmu, Nona?" "Mama, saya punya sebuah permohonan. Saya ingin agar hari ulang tahun saya dirayakan dengan pesta kebun pada hari Selasa nanti, dan saya akan terus berdoa agar pada hari itu tidak turun hujan." Tuhan sendiri berkata, "Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu." Lanjut Nona. Waktu itu masih musim hujan. Maka setiap malam Nona berdoa, "Tuhan Yesus, aku mohon kepadamu supaya pada hari Selasa minggu depan tidak turun hujan." Dan apa yang terjadi? Pada hari Selasa, pada hari ulang tahun Nona, turun hujan yang deras. "Nona, apakah kamu kecewa karena Tuhan tidak mengabulkan permohonanmu?" tanya ibunya. "Mama, Tuhan mengabulkan doaku. Ia menjawab doaku dengan mengatakan, tidak usah buat pesta." Saudara-saudariku terkasih, terkadang Tuhan menunda untuk mengabulkan doa kita atau bahkan tidak mengabulkannya sama sekali. Kita tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Jika permohonan itu belum terpenuhi, ketahuilah bahwa Tuhan mempunyai rencana yang baik untuk kita di dunia ini. Tuhan tetap mengasihi kita, namun terkadang juga menguji kepercayaan kita kepadanya atau mencoba menyatakan bahwa keinginan tertentu belum tepat waktu dan tempat, atau apa yang kita inginkan sebenarnya bukan yang kita butuhkan. Atau malah Tuhan ingin mengabulkan permohonan kita atas cara yang jauh melampaui harapan kita. Ketika kita bertekun dalam doa, itu tidak berarti bahwa Tuhan perlu diingatkan akan kebutuhan kita. Berdoa tidak berarti bahwa kita dapat mengubah rencana Tuhan. Namun, dengan bertekun dalam doa, kita menjadi lebih arif, memahami rencananya, dan bertumbuh dalam kepercayaan kita sebagai anak-anak Allah. Atas cara demikian, kita akan mampu melihat bahwa apa saja yang datang dari tangannya adalah untuk kebaikan kita. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Semoga demikian. Amin.